Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Trio Pranoto, NPM 2271020145, Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Adanya video ini merupakan bagian dari program ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Yurika Witazora, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi saya mengenai pentingnya paham bahasa pemrograman dalam coding. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada latar belakang. Tanpa kita sadari bahwasanya kita hidup di era perkembangan teknologi semakin lama semakin pesat. Profesi-profesi pekerjaan saat ini cenderung mengarah pada teknologi digital. Sebagai contoh, profesi programmer atau developer perangkat lunak yang sangat diminati atau menjadi primadona sebagian orang. Perkembangan perangkat lunak atau aplikasi tidak terlepas dari peran para programmer dalam mengembangkannya, yang dimana para programmer ini harus paham sekali cara mengenai bahasa pemrograman dan paham cara mengcoding kode-kode di bahasa pemrograman. Saat ini sudah banyak orang yang mempelajari coding, walaupun bukan dari background atau memiliki pendidikan di bidang IT. Bukan tanpa alasan mereka belajar coding, mulai dari profesi yang melimpah dan banyak dibutuhkan sehingga dapat digunakan sebagai penunjang karir. Terus untuk rumusan masalahnya yaitu ada satu, pertama, apa sih yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Kedua, apa hubungan bahasa pemrograman dengan coding? Terus yang ketiga, apakah konsep dari coding itu sendiri? Terus tujuannya itu menjelaskan pengertian dari bahasa pemrograman. Yang kedua, menjelaskan hubungan bahasa pemrograman dengan coding. Dan tiga, menjelaskan konsep coding. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian bahasa pemrograman. Jadi kehadiran komputer ini memang sangat membantu menyelesaikan segala permasalahan yang manusia miliki. Tapi untuk berkomunikasi dengan komputer, manusia itu memerlukan suatu bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer, sehingga komputer dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh si manusia ini. Sarana komunikasi yang menjembatani antara manusia dan komputer dalam hal ini adalah mesin yang disebut bahasa komputer. Dengan bahasa ini komputer akan mampu memahami dan mengerti perintah-perintah yang diberikan. Bahasa komputer ini biasanya disebut sebagai bahasa pemrograman. Adapun maksud dari bahasa pemrograman yaitu satu set aturan sintak dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Jadi sintak ini adalah tata bahasa yang digunakan dalam program, sedangkan semantik itu adalah maksud yang dikandung dalam setiap pernyataan yang ada dalam program. Dalam menulis program dengan menggunakan suatu bahasa komputer, ada kemungkinan terjadi kesalahan baik itu sintak maupun semantiknya. Tapi kesalahan sintak akan langsung kelihatan karena komputer akan menampilkan pesan kesalahan. Sedangkan untuk kesalahan semantik biasanya terjadi karena kekurangpahaman setiap pernyataan yang dituliskan pada program, sehingga walaupun program bisa berjalan tapi tidak seperti yang dihendaki. Bahasa pemrogram pada komputer itu pada intinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah dan juga bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa pemrograman yang sulit dipahami karena bahasa ini berkaitan dengan mesin komputer. Contoh dari bahasa pemrograman tingkat rendah ini yaitu bahasa pemrograman assembler. Sedangkan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu bahasa pemrograman yang pernyataannya mudah dimengerti oleh manusia, yang meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya. Adapun contoh-contoh dari bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu ada C++, JavaScript, ada Java dan Python. Ya walaupun masih banyak lagi contoh dari bahasa pemrograman tingkat tinggi ini, tapi saya hanya bisa menjelaskan dari keempat ini saja. Yang pertama itu ada bahasa pemrograman C++.
itu adalah bahasa pemrograman yang bisa dipakai membuat berbagai aplikasi. Contohnya seperti aplikasi antivirus, terus software pengolahan gambar, terus aplikasi pengolahan kata dan lain sebagainya. Terus ada yang kedua itu bahasa pemrograman JavaScript, yaitu bahasa pemrograman yang cukup kompleks untuk melakukan perubahan website. Terus ada seperti ketika mengklik tombol tampilan, terus menentukan layout, terus memberi efek dinamik dan animasi yang lucu-lucu, dan bahkan bisa dimanfaatkan membuat game animasi 2D dan 3D. Terus selanjutnya itu ada bahasa pemrograman Java, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengodean aplikasi web. Terus yang terakhir yaitu bahasa pemrograman Python, yaitu bahasa pemrograman digunakan untuk machine learning dan analisis data, bahkan untuk game developing. Selanjutnya yaitu tentang pengertian coding. Coding yaitu salah satu tindakan dari langkah-langkah pemrograman dengan menuliskan kode atau skrip dalam bahasa pemrograman. Dengan kata lain, coding itu merupakan kegiatan yang dimana kita memberitahu komputer apa yang harus dikerjakan untuk kita. Jadi kesimpulan dari pembahasan saya yaitu coding merupakan proses atau kegiatan pengolahan kode yang kita tuliskan menggunakan bahasa pemrograman tertentu, sehingga komputer dapat memahami apa yang kita tulis dan melakukan operasi sesuai dengan apa yang kita tulis. Jadi paham mengenai bahasa pemrograman sebelum coding sangat penting, karena dengan paham bahasa pemrograman kita dapat menentukan tujuan kita untuk membuat sesuatu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya presentasikan. Pergi ke Bali jangan lupa untuk menanam biji. Saya ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.